Di part kemarin, Feng Xia yang tergesa-gesa meminta Yuning mengantarkannya ke tempat Tuan Muda Sekte Surgawi. Halo semua, selamat datang kembali di cerita No Debat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah sabar nunggu sekian lamanya. Oke lah, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mereka pun akhirnya sampai di depan mansion tempat tinggalnya. Feng Xia sedikit berbahasa basi untuk menyapa dengan penuh rasa pertemanan. Namun si Tuan Muda dengan songong berkata, "Apakah kedatangan kalian ke sini ingin meminta penawar untuk wanita itu?" Dan diketahui bahwa bola-bola yang ia berikan kepada Yuning adalah racun yang bernama pil 9 racun jantung. Jika ingin meminta penawarnya, kalian harus berlutut kepada si Tuan Muda ini, ucapnya dengan penuh rasa arogan. Feng Xia yang mendengar penjelasan si Tuan Muda terheran-heran dan penuh tanda tanya. Karena jika benar Yuning telah diracuni, mengapa tidak menimbulkan efek keracunan? Feng Xia pun tersadar bahwa sejatinya Yuning adalah sosok monster laba-laba yang berevolusi. Jadi mana mungkin ratu racun akan keracunan? Memberinya racun sama halnya dengan memberinya sebuah vitamin. Dan secara tidak langsung kamu telah memberinya buff tambahan. Mengetahui kenyataan tak seindah ekspektasi, si Tuan Muda langsung kena mental. Feng Xia langsung memberitahukan maksud dan tujuannya datang menemuinya. Awalnya dia hanya akan bermain secara halus. Namun setelah mengetahui niat jahatnya kepada sang pujaan hati, Feng Xia berubah. Tapi sekarang orang sepertimu nampak layak untuk disiksa sampai akhir. Si Tuan Muda bergetar ketakutan dan mencoba menakut-nakuti Feng Xia bahwa gerbang surgawi tak akan melepasmu jika sesuatu yang buruk terjadi kepadaku. Ucapan si Tuan Muda tidak membuat Feng Xia gentar, yang langsung memberinya pukulan keras ke muka si Tuan Muda, yang membuat tengkorak kepalanya retak lagi. Dalam keadaan teraniaya, si Tuan Muda masih mencoba mengancamnya bahwa para tetua gerbang surgawi akan memotong-motongmu menjadi beberapa bagian. Bukan tambah kendor, Feng Xia nambah menjadi-jadi. Bola atribut Tuan Muda berhasil didapatkan. Feng Xia sedikit mengeluhkan karena hanya mendapatkan 2 bola atribut saja. Padahal dia sudah menghajarnya hingga babak belur. Itu diakibatkan karena si Tuan Muda yang begitu lemah, membuat persentase red drop atribut menurun. Feng Xia segera menyerapnya. Dia mendapatkan teknik pernapasan surga. Sudahlah, lupakan, lebih baik daripada tidak sama sekali. Penjelasanku ternyata benar. Jika target pemukulan terlalu lemah, maka jika memukulnya terus-menerus akan menyebabkan drop rate menjadi rendah. Terkecuali jika drop rate di-upgrade ke level selanjutnya. Sepertinya aku harus mencari samsak tinju lain agar menjadi kuat lebih cepat. Yuning akhirnya angkat bicara dan mengatakan, "Feng, apakah dia masih mempunyai bola hitam yang tadi kumakan? Aku masih ingin makan." Baiklah. Ketika mencoba menatap ke arah Yuning, Feng Xia melihat cahaya yang memancar dari tubuh Yuning yang begitu membuatnya silau. Ia pun bertanya, "Ada apa dengan seluruh cahaya di tubuhmu?" Sang leluhur langsung keluar dari cincin dan angkat bicara. "Hei bodoh," ucapnya kepada Feng Xia. Ia pun menjelaskan bahwa Yuning akan melakukan terobosan. "Nona, tunjukkan roda dewamu." Yuning pun mengiyakan. Ia akhirnya menerobos ke ranah supernatural power. Di dalam sini terasa peningkatan energi. Sang leluhur sedikit menjelaskan. Pada akhirnya setelah sampai di lembah QQ, banyak memakan makanan yang bagus-bagus.
Monster bisa lebih baik mengakumulasikan energi dari makanan untuk kultivasinya. Yuning memperlihatkan aura racun yang begitu kuat. Lihat aku baru menyadarinya. Fengxia menanggapi, wah, atribut baru yang memberikan racun setiap kali menyerang. Itu terlihat bagus. Dengan sedikit sombong, Fengxia mengatakan, tapi kenapa aku tidak teracuni? Sang leluhur kaget dong melihat muka Fengxia dan memberinya sebuah kaca. Coba kau lihat, ratusan racun telah menginvasi tubuhmu. Tidak mungkin properti antivirus tidak mampu melawan racun dari Yuning, ucap Fengxia. Efek racun mulai mempengaruhi kondisi Fengxia, yang mulai dari pusing yang membuatnya mual melihat bayang-bayang dari Yuning. Dalam keadaan keracunan, Fengxia sedikit terdiam karena Yuning tiba-tiba menciumnya. Namun sesaat ekspresi Fengxia berubah lagi. Ia pun merasa kesakitan karena itu bukan ciuman, melainkan sebuah gigitan. Dia pun berteriak dan bertanya, kenapa kamu menggigitku? Sang leluhur menjawab, hei bocah, dia mencoba mengeluarkan racun yang ada pada tubuhmu. Efeknya pun mulai terasa. Fengxia merasa tidak pusing lagi. Gadis ini telah memasuki ranah supernatural power, dan racun yang ia miliki lebih kuat daripada ketika masih berada di ranah opening round. Sekarang kamu tahu kan perbedaan yang didapat dari setiap ranah? Dengan pelatihanmu yang sekarang, jika ingin mengalahkan orang-orang dari kerajaan Xuanwu, kamu belum bisa untuk mengalahkannya. Dia pun teringat ketika bermain game saat menghadapi musuh yang levelnya lebih tinggi, yang mengakibatkan dia harus dilobikan dengan sangat cepat. Fengxia yang sadar langsung meminta saran kepada sang leluhur. Apakah tidak ada cara untuk meningkatkan ranah dalam waktu yang singkat? Hei bocah, tidak ada jalan singkat untuk ke ranah berikutnya. Kamu hanya bisa mengandalkan kerja keras dan usahamu sendiri, ketekunan dan hasil keringat sendiri. Tapi leluhur ini bisa menunjukkan satu atau dua cara dan membantumu menuju ke ranah berikutnya. Mendengar ada hal baik, Fengxia memohon agar segera diberitahukan caranya. Para kultivator akan meningkatkan kekuatan fisik, magis, dan energi dengan terus berlatih dengan latihan yang bervariasi. Ketika kamu menemukan energi magis, kamu akan memahami itu dalam satu kali pandang, dan kamu akan segera menguasainya. Tanpa proses pembentukan yang memakan waktu berhari-hari, tapi ranah tersebut tidak akan mengalami terobosan. Fengxia sedikit memahami dan teringat ketika ia menggabungkan beberapa keping atribut. Dia mendapatkan skill yang setara dengan hasil kerja keras, setidaknya setahun. Tapi atributnya mengizinkannya untuk melewati pengetahuan dasar, proses pembelajaran, namun itu tidak bisa membantunya melakukan terobosan. Pada intinya, dia bisa mencuri skill apapun dari setiap orang yang ia pukul dan menguasainya. Namun, atribut tersebut tidak bisa dipakai untuk melakukan terobosan, kecuali dengan usaha dan kerja keras dari dirinya sendiri. Ranah itu ibarat sebuah level dan harus dilewati step by step. Jika manusia biasa ingin memasuki ranah opening round, maka pelatihan fisik adalah yang pertama. Tapi leluhurmu ini tidak memiliki jenis pelatihan kelas rendah yang cocok untukmu. Fengxia pun lanjut memberitahu bahwa dia memiliki jenis pelatihan fisik yang bernama teknik rahasia 9 jantung naga. Mendengar hal itu, sang leluhur meminta Fengxia menjelaskan lebih detail kepadanya. Dan pada saat yang sama, perwakilan dari berbagai sekte yang mengepung lembah QQ sedang mengadakan rapat di ruang gerbang surga. Master sekte gerbang surga Mufukyu mulai berbicara.
dan memberitahukan bahwa anaknya telah ditangkap oleh orang-orang lembah QQ. Dan para tetua dari gerbang surga juga dibunuh dengan pedang roh oleh Raja Pedang Tua Jikisi. Situasi lembah QQ saat ini jauh dari informasi yang kita dapatkan dari kerajaan Xuanwu. Kita tidak boleh sembrono sekarang, dan kita harus mulai mempersiapkan rencana. Yang jadi inti dari rapat mereka adalah informasi dari kerajaan Xuanwu tidak akurat, yang membuat mereka bertindak gegabah dan begitu meremehkan lembah QQ. Alhasil, ketika penyerangan pertama, sekte gerbang surga mendapatkan pukulan keras karena penculikan anak dari master sekte tersebut, serta beberapa orang yang telah terbunuh oleh Raja Pedang Jikisi, yang membuatnya mengalami kerugian besar. Jadi, mereka butuhkan adalah informasi yang akurat. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kerajaan Xuanwu telah menempatkan beberapa mata-mata yang berada di lembah QQ. Tapi untuk mendapatkan informasi, aku perlu mengaktifkan metode resonansi nadi naga. Namun, biaya dan usaha yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Para perwakilan hendaknya mengerti apa yang saya tuturkan. Ketua Sekte 5 Elemen Xiao Chu Qiu mengerti maksud dan tujuan dari Mufuku. Pak tua itu mencoba mengambil keuntungan dari situasi, cibirnya dalam hati. Saudaramu, tenang saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Teman, lihatlah, ini adalah satu dari 5 bola petir. Ini dibuat dengan menggabungkan batu petir dari tempat pertarungan perang di alam atas. Kekuatan bola ini setara dengan kekuatan terkuat dari seseorang di ranah Dao Tai. Aku akan memberikan ini pada saudaramu. Ketuamu langsung menyuruh Sun Er untuk mengambilnya. Sungguh budak yang berbakti. Ketuamu begitu beruntung. Dengan tatapan mesum, ketua sekte 5 elemen meminta Sun Er untuk mendekat. Ini ambil dan jangan sampai terjatuh, sambil memeras pantat gadis imut di depannya. Melihat hal tersebut, para perwakilan sekte aliansi mulai tertawa kecil, namun memiliki arti yang mendalam. Para perwakilan sekte aliansi mulai memberikan barang yang berharga untuk ketuamu. Ada yang memberikan rumput angin, api dan perak yang berguna untuk meningkatkan kekuatan fisik. Ini adalah cermin master yang secara spesial dibuat oleh Master Wang Chen beberapa saat lalu. Dan yang terakhir, Pak Tua Botak yang memberikan pil 3 energi murni yang berguna untuk penyembuhan dan meningkatkan kultivasi di ranah dotai. Kemari gadis manis, ambil punyaku, ucap para perwakilan aliansi. Ini sungguh enak, ucap seseorang. Hehehe. Kalian semua teman lamaku. Ternyata kalian begitu menghargaiku. Tanpa basa-basi, ketuamu meminta Sun Er mengaktifkan resonansi nadi naga. Si gadis pun mengiyakan perintah dari masternya. Mengetahui hal itu membuat para perwakilan kaget karena takut dikenai biaya tambahan. Namun ketuamu langsung menjelaskan bahwa Sun Er memiliki tubuh yang spesial. Ia mampu melakukan tugasnya karena latihan khusus. Sun Er akhirnya sudah mulai terhubung dengan mata-mata dari kerajaan Xuanwu yang berada di lembah QQ yang mempunyai teknik serupa. Dan ada salah seorang yang terhubung mengaku bernama Mo Yin, berstatus senior diaken di lembah QQ. Ketuamu langsung meminta Sun Er untuk menanyakan kondisi terkini dari lembah QQ serta Raja Pedang Jikisi. Lakukan itu dengan baik, Sun Er. Pada waktu yang sama, Feng Xia yang lagi asik rebahan terlihat sedikit kebingungan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Secara tidak langsung, Feng Xia mampu mengetahui apa yang Sun Er lakukan atau obrolkan dengan para mata-mata yang berada di lembah QQ.
Karena secara tidak langsung Feng Xia mempelajari teknik rahasia 9 jantung naga yang ia dapatkan dari Mo Yushu. Ini adalah metode nadi naga. Ini semacam aplikasi Discord. Siapapun yang terhubung pasti mengetahui isi percakapannya. Mengetahui hal tersebut, Feng Xia mempunyai rencana dan mulai menanyakan keberadaan 15 anggota lainnya dan siapa nama belakangnya. Tanpa rasa curiga, senior Mo Yin memberitahukan Feng Xia yang telah mendapatkan daftar nama dari para mata-mata mulai tersenyum kecil. Karena dalam waktu dekat bakal ada panen bola atribut. Kemudian sang leluhur menyapa Feng Xia. Ia mengatakan setelah mencari tahu bahwasanya teknik 9 jantung naga dapat mempercepat meningkatkan kenaikan ranah, akan lebih baik jika kamu mendapatkan versi lengkapnya. Senior, aku tahu cara untuk mendapatkan versi lengkapnya. Tapi aku membutuhkan bantuanmu dan Yuning untuk hal itu. Dan cerita pun kita akan lanjut di part selanjutnya. Salam cerita no debat.